saya Novi. Saya di sini merupakan seorang peserta pelatihan Human Capital di ILS Center. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas studi kasus yang merupakan suatu tugas dari tes kompetensi. Pembahasan ini saya angkat dari beberapa materi yang sebelumnya saya dapatkan di pelatihan Human Capital. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya mendapatkan studi kasus yang dimana ini berkaitan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003, yang dimana ini merupakan suatu turunan peraturan pemerintah dari Perkemenaker yang berlaku Nah, di dalam soal ini saya mendapatkan suatu kasus yang dimana jika suatu perusahaan tidak melihat kualitas kinerja baik dari sejumlah karyawan yang direkrut, lalu manajemen meminta saya untuk memperlakukan mekanisme kontrak kerja yang tidak langsung pajak. Jadi, supaya perusahaan dapat memastikan apakah kualitas kerja karyawan baru tersebut dapat memenuhi kriteria atau tidak. Lalu di sini bagaimana langkah saya untuk memenuhi kebutuhan tersebut tanpa harus melanggar ketentuan. Jika melihat dari studi kasus bagian yang pertama, jika ada suatu perusahaan yang baru merekrut karyawan dan melihat kualitas karyawannya itu belum memadai sesuai kriteria, maka bisa diberlakukan dengan perjanjian kerja harian, di mana ini bisa meminimalisir apakah karyawan tersebut dapat memperbaiki atau dapat belajar sehingga memenuhi kriteria atau tidak. Karena begini, PKWT itu sebenarnya tidak disyaratkan untuk melakukan masa percobaan kerja sesuai pada pasal 12 nomor 35 tahun 2021, yang dimana jika sebuah perusahaan melakukan masa percobaan kerja, maka masa percobaan kerja tersebut akan otomatis batal demi hukum, dan masa percobaan kerja tersebut akan tetap dihitung tetapi masuk ke dalam masa kerja, bukan lagi masa percobaan. Nah, untuk mengganti masa percobaan kali ini bisa jadi kita melakukan perjanjian lain, yaitu perjanjian kerja harian, dimana sesuai dengan pasal 10 ayat 3 dan 4 di dalamnya menjelaskan bahwa pekerja harian itu ketentuan pekerjaannya selama 21 hari dalam 1 bulan atau 3 bulan berturut-turut. Nah, jika dalam 21 hari atau 3 bulan berturut-turut pekerja tersebut dapat bekerja dan perusahaan menerimanya karena sudah sesuai dengan kriterianya, maka perjanjian tersebut akan tidak berlaku, tapi akan digantikan dengan hubungan kerja lainnya. Contohnya seperti perjanjian kerja waktu atau menjadi PKWT, atau juga bisa menjadi seorang pekerja tetap. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 2 atau pada bagian B-nya. Di sini terdapat pertanyaan, apa sih perbedaan antara pekerja paruh waktu, pekerja harian, dan pekerja full time? Nah, jika ditanya apa sih perbedaannya? Perbedaannya ialah pada jam kerjanya atau waktu kerjanya. Yang dimana yang pertama, jika pekerja paruh waktu ini tuh pekerjanya harus kurang dari 7 jam dalam 1 hari dan 35 jam dalam 1 minggu. Ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Ayat 1 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, yang dimana di dalamnya dijelaskan bahwa bekerja secara paruh waktu adalah bekerja kurang dari 7 jam dalam 1 hari dan kurang dari 35 jam dalam 1 minggu. Lalu yang kedua ialah pekerja harian. Nah, sebenarnya pekerja harian ini waktunya lebih fleksibel karena pengupahan dilakukan ketika ia hadir saja. Jadi yang dihitung ialah kehadiran. Nah, selanjutnya jika dilihat berdasarkan pasal 10 ayat 4 pada peraturan pemerintah
bagian C. Di sini terdapat pertanyaan, apa sih perbedaan hak status PKWT dan PKWTT. Jadi terdapat perbedaan antara PKWT dan PKWTT. Yang pertama, PKWT itu dibatasi waktu atau jenis pekerjaannya. Jika PKWTT tidak ada batasan waktu sampai usia pensiun atau meninggal. Selanjutnya, PKWT batal demi hukum atau dengan otomatis akan batal secara hukum. Nah, ini sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya, tetapi tidak harus melalui proses LPPHI atau Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Nah, jika PKWT PHK karena alasan tertentu harus melalui proses LPPHI atau Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lalu perbedaan yang ketiga ialah PHK sesuai dengan waktu yang diperjanjikan sebelumnya, tidak ada kewajiban perusahaan untuk membayar pesangon atau uang penghargaan masa kerja. Nah, jika dalam PKWTT, jika terjadi PHK, perusahaan wajib membayar pembayaran uang pesangon, kecuali dia di PHK karena ada kasus yang lain. Lalu yang keempat, PKWTT tidak diperbolehkan ada masa percobaan kerja. Jika diberlakukan, maka masa percobaan kerja tersebut akan batal demi hukum. Lalu jika PKWTT ini boleh diadakan masa percobaan kerja. Lalu perbedaan yang kelima, jika dalam PKWTT perjanjian itu harus tertulis dengan huruf Latin dalam bahasa Indonesia. Jika dalam PKWTT, jika dalam PKWTT perjanjian kerja itu tidak harus tertulis, jadi bisa ditulis, bisa tertulis ataupun secara lisan. Lalu yang keenam, perbedaannya ialah jika PKWTT wajib dicatat di instansi ketenagakerjaan. Jika PKWTT tidak wajib dicatat di instansi pekerjaan. Jadi perbedaannya itu ialah pada upah yang akan nantinya diberikan, baik itu upah, uang gaji, tunjangan-tunjangan lainnya, ataupun cuti THR atau insentif lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak sekali kekurangan dalam video pembahasan kali ini.